Ini data loh. Ini jangan kalian pula ngomong kita framing, kita menghujat. Ini data yang valid daripada Bible loh. Nah kan, bukan hanya botol Kristen ni, mereka juga sampah. Kita baca ya dengan kita menghujat ya. 1 Korintus 4 titik bertini 9 TB. Ya, TB ni artinya apa? TB kalau berpadu kepada konteks. Jadi TB ni artinya dibaca 1 Korintus 4 titik bertini 13 Tuhan busuk. TB. Tuhan busuk. Nah, Nah, di mute. Termute. Buka mute-nya Pak Pendeta. Mute-nya dibuka. Yang satu tumbang. Tadi lagi coba-coba ilmu, ternyata belum matang ilmunya. Wah, hostnya ini kok dikit pendetanya. Hostnya ini Kristen ini kali ya. Ini Kristen ya jangan. Iya bisa jadi. bukan itu Bang Darbo. Kalau kok masa dibilang Kristen sampah kan nggak bagus. Makanya Itu di bawah itu loh, tapin semua di bawah ya kok dikit. Iya soalnya Pak Pendeta tadi Bang Darbo bilang Kristen itu sampah Bang Darbo, padahal enggak, dia kotoran cuman. Kotoran bernyawa ya. Bang Palopo, Siap. ada jualan baru. Ada jualan baru nih Bang Palopo. Apa itu Bang? Apa itu Bang? Wah, mantap itu. Nah, sebentar saya tunjukin Bang Palopo. Oke, siap. Jadi asal mulanya itu Yesus ini udah ketahuan. Nah, tak tunjukin ya. Ini kenapa sih di bawah ini? Satu tepung enggak, masa bodoh. Mau kok ramekan komal kafir. Nah. Soalan bagus Bang GWM. Oke, sudah saya SS. Oke. Sumber data dari mana Bang? Sumber data penulisnya itu salah seorang Kristen Yunani. Nanti saya kirim ke Bang Palopo di DM ya untuk link. Oke, siap Bang GWM. Nah, bangkit lagi. Siap, Ini ada lanjutan. Siap. Tunggu sebelum selanjutkan saya mau berikan pesan kepada Pak Pendeta besar sekali. Begini Pak Pendeta, Pak Pendeta harus berdoa dulu lah supaya apa? Supaya enggak kemasukan Mbak Sebu gitu loh. Ya silakan teman-teman. Nah, inilah ya. Tadi ya. Benar ya Bang Palopo, aku bilang ya, ayat itu memang berbahaya ya. Berbahaya ya itu. Tak bahaya tak. Nah, jadi gitu ya. Jadi Tapi harus nanti ada sebelum lanjut ya, saya titip pertanyaan nanti ke Pak Pendeta. Pak Pendeta ini yang ini apa? Yang besar. yang besar sekali Bang. Ya. Iya. Jadi pertanyaan saya ini nanti firman pertama kali ya, yang apa sih? Yang keluar itu nanti dijawab ya. Ya makasih ya Pak Pendeta besar sekali. Baik. Jadi ini menarik untuk kita. Jadi jelas ya ini ya tentang yang ini tentang Kristen bukan hanya botol, mereka juga adalah layak dibuang ke Bantar Gebang. Ya, ini ya. Mereka bukan hanya ini, mereka juga ini loh. Kotoran dari segala sesuatu loh. Ini bau busuk. Itu sebab Kristen busuk, bau dia. Tinja. Ya, nah ini udah digenapin, tertulis dong. Itu sebab Kristen itu memang mereka ni di mana-mana suka buat onar mereka, kan? Suka membohong, penipu, mengatakan Tuhan jadi manusia. Gak di pembohongan publik ini. Nah kan? Memang mereka di mana-mana suka membuat onar mereka ini. Kan di mana-mana gitu, kemana-mana pergi begitu. Oi, percayalah, Yesus itu Tuhan. Yesus itu tuh. Kalau tak make siapa mau percaya kepada kalian? Kalian pembohong.
busuk kalian, gitu ya. Gak ada mau percaya, orang yang berakal sihat nggak mungkin percaya kepada benda-benda yang begitu, gitu kan. Kita diberikan akal yang sihat, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tentang ini udah selesai lah ya. Izin Pak Pendeta Besar. Silakan. Ini kayaknya ini Pak Pendeta Marpaung dari Tarutung sudah mau tidur. Dia bertanya di Kejadian 1 kamar 26. Kejadian satu. Ini Pak Pendeta Tarutung ini pasar hotel atau pakai kamar segala? Kristen akut dia. Kristen akut dia ya. Iya, jadi maaf Bang Gimana kalau Dalbo, pertanyaan Bang Dalbo di ini dulu ya, dilewat dulu soalnya Pak Pendeta Marpaung dari Tarutung ini sudah mau tidur katanya kan. Nah, begitu. Ini Kejadian 1:26. Bisa dibaca dulu Pak Pendeta, jadi nanti Baik. Jadi ya, Kejadian 1:26 ya, berfirmanlah Tuhan ini, Allah ini terjemah ini yang dikatakan oleh Bang tadi itu Kristen Boto tadi itu ya. Ya. Allah ini terjemahan ini kan. Nah, jadi di sini berfirmanlah Tuhan di sini ya, Elohim artinya ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung yang di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu Bang. baik. Jadi sebelum ke burung-burung nanti dulu ya, nanti dulu ke burung-burung Ya. itu ya. Ya. Jadi pertanyaan Pak Pendeta Marpaung ini Kejadian 1 kamar 26 ini kejadiannya di mana? Itu pertanyaan itu aneh juga pertanyaan. Kemudian pertanyaan kedua, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia ini kan ada macam-macam Pak Pendeta Besar, ada yang pesek, ada yang mancung. Jadi Tuhan itu yang mana? Pesek apa mancung? Silakan Pendeta Besar. Oke, baik. Jadi kalau soalan pertama ditanyakan kejadiannya, kejadian di mana? Ini kejadian ini sampaikan ketika ini dibahas ya di Pacitan sana, semua petinggi-petinggi Pacitan nangis di pojokan Bang. Gak bisa jawab Bang tentang ini. Cuma aku yang bisa jawab Bang. Jadi izin dulu Pak Pendeta, ini ada tamu udah Ya. gak sabar dia nih Pak Pendeta. Parna Nah, namun silakan. selamat malam Parna. Islam Bang. Alhamdulillah Islam Bang. Ya ada mau disampaikan Bang. Iya Bang, sebenarnya saya hanya menyampaikan saja kalau hotel ini nggak perlu jauh-jauh Bang, pembahasan ke sana ke sini. Cuma ya Iya benar. ini Bang, ngapain hotel ini sebenarnya? Oke Bang. Kita lagi pengen jalan bentar Bang ya. Bentar Bang ya. Lanjut dulu Pak Pendeta. Ini teman Islam tahu ya. Kirain hotel tadi. Oke, baik. Izin bentar Bang. Oke, sama bergabung Bang Parna ya. Benar. Kalau secara intinya yang aku dengar benar, kalau hotel ni nggak perlu secara dalam sebab mereka botol Bang. Itu udah aku jelasin baru Bang ya. Mereka itu sama kalau kita menjelaskan, bukan menjelaskan seperti kepada orang-orang di secara menjelaskan secara anak-anak di pesantren. Mereka ni huruf alif bata pun nggak ngerti mereka. Aku sepakat itu Bang Parna. Baik. Ya, jadi kita lanjutkan ini ya. Jadi kalau ditanya kejadian di mana, yang bisa menjawab hanya aku. Jadi teman-teman Kristen bersyukur bisa aku hadir di sini ya. Ini sebab aku memang pakar tentang Bible. Jadi kalau ditanya tentang kejadian di mana, itu kejadiannya itu di balik dinding. Di balik dinding bumi itu, ya. Di balik kejadiannya di balik dinding bumi. Kalian ke sana nanti ya tentang itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang menurut gambar dan rupa manusia. Jadi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti kalau ditanyakan rupanya seperti apa, ya ini kan berkait dengan jantina sih sebenarnya. Kalau tentang pesek dan sebagainya, berarti dia bisa-bisa berubah-ubah muka. Kadang pesek, kadang mancung. Tuhannya begitu kan? Kalau kalian perhatikan kepada gambar-gambar yang berkeliaran di media sosial ataupun internet, lihat aja Tuhannya itu, kan? Kadang-kadang dia serupanya macam cewek, pakai gincu, kan? Kadang-kadang rupanya seperti orang Afrika, rambutnya kerinting Tuhannya, hidungnya kadang-kadang lihat-lihat secara jelas, hidung nggak ada. Jadi kadang-kadang seperti manusia, gitu, bukan Tuhannya. Dia lagi gambarnya di media-media sosial itu kan. Kadang-kadang Tuhannya rupanya kulitnya hitam.
Tuhannya kan. Jadi serupa manusia, berbagai-bagai jenis manusia. Jadi Tuhannya bisa berubah-ubah rupa. Pergi ke Jepang, rupa Jepang. Pergi ke Afrika, rupa Afrika. Kan? Pergi ke Indonesia, rupanya rupa Jawa. Biasa gitu. Biasa gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau tentang dua pertanyaan jelas. Tapi secara inti besarnya, ingin menjawab tentang ini berkaitan dengan nubuatan, Bang Polopo ya. Nubuatan ketika Tuhannya Kristen ini menjadi cowok dan cewek, dwinatur. Dwinatur. Dwinatur dulu atau ke burung-burung dulu pendeta besar? Ini baik tentang burung ya. Baik. Tentang burung ya, ini pun pernah kita tanya. Sebenarnya kita tahu sih jawaban tentang burung. Malah ada Kristen dikasih ayat itu, mereka malah pelongok, nggak ngerti. Inilah Kristen ya, kalian. Jadi kalau tentang burung, ini pernah kutanyakan juga kepada Kristen, mau ngetes mereka nggak tahu. Jadi teman-teman Kristen mungkin ada bisa menjawab soalan ini bagus ya. Kalau kalian nggak tahu, tanya kepada pendeta kalian. Ini menjawab tentang jenis burung, gitu ya. Iya. Nah, supaya izin sedikit Pak Pendeta Besar. Soalnya waktu saya tanya soal burung ini di Komar Superboy, semua nangis Bombay semua. Iya. Mungkin silakan. di sana nggak ada yang berkompeten sih, botol-botol semuanya ya. Nggak ada yang di sana ya. Nah ya, nggak ada yang berkompeten di sana. Cuma di sini aja yang bisa kita. Jadi di sini mungkin ada teman-teman Kristen, nanti sampaikanlah kepada pendeta-pendeta kalian ataupun siapa ya, bisa bertanya ini jenis burung di Bible kalian, ya, botol Kristen, ya ini di sini, di mana? Diulangin. Salah ya, ulangan ya, nah, diulangan ya. Diulangi. salah. Nah, di ulangan 14.2 ataupun bahasa aku titik bertindih 18 TB. TB ni gantung konteks ayat. Tadi TB tadi apa? Tentang bau tadi, Tuhan bau. Tadi yang kotoran tadi ya. Kalau ini konteks ayat TB ni ulangan 14 titik bertindih 18 TB. Tuhan berburung. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan jenis-jenis burung ya. Kita baca di Thailand dan lak-lak dan kuntul. Ini Kristen bisa nggak menjawab kepada aku, ini burung kuntul, ini burung apa? Ini sampai ke saat ini, ya, sampai ke saat ini jam berapa? 02.47 hotel pagi ya. Nggak ada satu Kristen pun bisa menjawab kepada aku. Kapan? Nanyalah ke pendeta kalian. Mana sih pergi gereja? Kalau pergi gereja ngapain? Masa pendeta kalian nggak pernah baca ini? Ini burung ini jenis apa? Malahan di terjemahan yang lain, ini kan banyak terjemahannya ini. Dibaca di terjemahan yang lain, salah satunya ini di terjemahan Ledeker ini. Nih Ledeker ya, ulangan 14-18. Dan lak-lak dan kontol. Nih burung apa ini? Betul nih. Ini ditanyakan. Ini yang harus kalian tanyakan kepada pendeta kalian di gereja. Jangan kalau pergi gereja jingkrak yang mabuk di gereja. Baca Bible kalian nih. Jadi ini burung. Pak, berarti di Bible itu di dalamnya ada kontol gitu Pak Pendeta? Ada lah, Bible kontol. Nih ada nih, kontol ini. Nih ada di Biblenya. Jadi wajar kita bertanya kepada kalian Kristen, nih burung apa? Pak Pendeta burung izin, kontol. mungkin salah tulis, mungkin di situ kontrol atau gimana? Mana ada kontrol? Bisa jadi ya, kontrol apa ya? Tapi pernah juga ada Kristen menjawab salah cetak katanya. Mungkinlah salah cetak sebab kalau gini, kita pendeta besar, burung-burung itu kan dimakan gitu kan. Nah, ada burung yang bisa dimakan. Nah, kalau burung yang ini dimakan apa diemut, pendeta? Silakan. Burung ini kayaknya kalau kita perhatikan disedot. Di kolom. Kayaknya Nangis Bombay di bawah, nangis Bombay. Sebab banyak daripada Kristen juga ni ngomong salah. Nggak mungkin salah cetak. Sebab kita udah mempunyai suatu orang yang pakar Bible ya. Dia memang membaca Bible ya. Kalau hati-hati di komen cukup lengkap ya. Ada seorang nama sahabatku Bang Kusuma. Dia memegang satu Bible. Memang kalau kita perhatikan di Bible yang dipegang oleh Abang Kusuma itu, memang jelas loh tertulis loh. Kontol di situ bang. Jadi wajar kita bertanya burung kontol itu apa? Ini tertulis di Bible. Di Bible kalian tertulis loh itu.
burung laklak dan burung kontol. Ni jenis burung apa? Adakah burung ini berbiji? Kan kita nggak tahu. Nah, sebab Bible kan memang aneh-aneh ya Kristen ya. Nah, Nangis Bombay wajar di bawah. kita. Bombay di bawah. ya, jangan menghujat di bawah ya. Harus pakai data ya, data valid ya. Nah, ini penting untuk kita. Sebab Bang kita hanya Biboy ini sekedar ketawa Bang Biboy di bawah. hujat dia. Hujat dia, Bang Biboy. Yang menghujat ya teman-teman Bang Dibo. Ini Bang Yudhistira pun ketawa ke TV. Diblokir nanti Bang. Bang gitu Bang. Ya. Ya tadi Pak Pendeta mengatakan Kristen ini Ya. diajarkan Yohanes 1. Emang apalagi yang harus diajarkan kira-kira? Ini. Nah, atau kira-kira Pak Pendeta ada nggak Yesus itu belajar Yohanes 1 itu Pak Pendeta? Baik. Ya seharusnya Ini- begini host. Selain Ya. belajar Yohanes 1:1, ini harus belajar ulangin ini juga. Benar. Jadi ketika naik ke komal-komal muslim bisa menjelaskan kan gitu. Iya. Burung ini warnanya Iya. apa, bulunya apa, kan kita nggak tahu telurnya Bulunya apa? Iya. Boleh Kakinya. saya bertanya sekali Kakinya lagi, berapa Pendeta. kan? Bijinya berapa? Boleh saya izin. Boleh saya bertanya Ya, satu silakan. kali lagi Pak Pendeta besar sekali. Ya. Boleh. Ya. Silakan Bang Dalbo. Belum aku ke Bang Host tadi. Tarik. Apa benar Yesus ini pernah mengutuk pohon pisang? Nah, soalan bagus ya. Jadi ceritanya itu sebab Yesus memang ingin mencontohkan kepada pengikutnya untuk menginjili segala makhluk termasuk pohon pisang. Ada datanya itu di Bible. Tapi sebelum kita ke situ ya, Bang Dalbo, ini soalan bagus daripada Bang Dalbo ya. Sebelum kita ke situ ingin aku menjawab sedikit kepada Bang Host. Sebelum aku menjawab daripada Bang Dalbo juga tentang Yesus ini firman pertama kali tadi apa gitu kan. Ini kita harus menjawab secara akademis ya, sebab aku kan orang yang akademisi ya. Nah, jadi ini saran aku, benar kata Bang Palopo tadi, harus kalian Kristen, pendeta-pendeta jangan hanya pergi gereja hanya mengajarkan Yohanes 1 di gereja. Diajarkan kepada jemaat setiap kali pergi gereja di hari Minggu itu kan udahlah pergi gereja 1 kali 1 minggu. Kalian udah pergi gereja 1 kali 1 minggu, joget-joget pula kalau di gereja, yang mabuk-mabuk, apa yang kalian dapat? Nah, kan? Pergi gereja. Nah, jadi harus kalian pergi gereja, pendeta harus bacakan Bible termasuk yang ini. Ajarkan kepada jemaat apa ini jenis burung kontol ataupun tentang yang lain-lain. Nah, kan? Nah, jangan kalian hanya belajar Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Itu dibaca sampai meninggal. Ini apa ini? Nah, kan? Terus ke Yohanes 1:14. Yesus itu adalah firman. Yesus menjadi Tuhan. Kepala otak kalian pendeta ya. Jadi harus ajarkan yang lain gitu ya, supaya banyak daripada jemaat kalian ngerti Bible. Sebenarnya kalau menurut data Bible pun ngapain juga kalian ngajarkan Yohanes 1. Yesus itu enggak belajar Yohanes 1. Malahan Yesus enggak mengenal Yohanes 1 itu. Enggak kenal dia, enggak tahu dia. Yesus itu. Menurut data Bible juga, Yesus enggak belajar Yohanes 1. Yesus belajar Iqra 1. Nah, Iqra 1 Yesus itu belajar. Dia enggak belajar Yohanes 1. Yesus itu, kalian gimana sih kalian Kristen? Aku kasih datanya sedikit ya. Ini banyak daripada Kristen ni enggak baca Bible. Udahlah enggak baca Bible, enggak tahu. So tahu. Ini masalah Kristen. tahu. Sok tahu dia. Udahlah enggak tahu, pendetanya macam tahu aja. Nah, inilah. Dia ketika macam di Komal inilah ya, Kristen naik itu. Dia dikasih ayat Bible kepada dia. Dia pula yang dia enggak tahu, dia pula sok tahu, Bang. Mungkin Betul, ini Kristen. pendeta besar, mentang-mentang Tuhannya 3, jadi sok tahu. Sok. Iya, itu. Nah, inilah orang Kristen ya. Tak ngerti dia betul. Jadi kita bacakan sedikit data di Bible ya. Jadi menurut data Bible, Yesus enggak belajar Yohanes 1. Malahan Yesus enggak mengenal apa itu Yohanes 1. Yesus itu enggak belajar Yohanes 1. Dia belajar
Iqra 1. Nah, ini aku kasih datanya ya. Di mana itu? Di sini. Di kulkas ya. Lukas. Oh salah ya. Di Lukas ya. Jadi di Lukas 2 titik bertindih 46 BTB ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah siapa? Alim ulama. Nah, Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama. Yesus enggak duduk di tengah-tengah pendeta. Kalian Kristen duduk di tengah-tengah pendeta, yang ngapain kalian di sana? Dibohongin kalian semua sekali. Kan? Yesus enggak duduk di tengah-tengah pendeta, di tengah-tengah pastor, enggak ada dia di gereja, enggak ada dia. Dia duduk di tengah-tengah alim ulama. Ini sambil mendengarkan mereka. Yesus mendengarkan alim ulama. Ini Yesus nggak pernah mendengarkan pendeta yang membohongin kalian. Nggak ada. Yesus mendengarkan alim ulama dan Yesus mengajukan pertanyaan pertinggi. Ini data valid ini ya. Pertanyaan pertinggi kepada mereka. Yesus bertanya kepada alim ulama. Yesus nggak pernah bertanya kepada pendeta, yang nggak ada. Ini Nah, Yesus bertanya kepada siapa? Kepada alim ulama. Kalian bertanya kepada pendeta. Dibohongin kalian semua sekali Kristen, betul. Kira-kira apa yang dipertanyakan itu pada alim ulama? Soalan bagus. Tapi sebelum dijawab, saya mau tanya dulu pendeta besar sekali. Kopi masih ada? Kopi masih ada? Tinggal dikit sih. Tinggal dikit. Oke, agak dikit-dikit aja minumnya pendeta besar. Soalnya waktu masih panjang. Lanjut. Iya. Aduh, bukan maaf Fik, bukan saya loh. Saya nanya ke pendeta besar. Bang Wi gimana sih Bang Aduh, Wi? jadi nggak enak saya ini. Aduh. Woi, memang. Kopinya manis sekali ya. Manis Kopinya sekali ya. kopinya, kayak yang ngirim ya. Iya. Iya, saya yakin Siti Aisyah ini manis loh kayak kopinya. Iyalah. Manis kok. Benar. Oke, diisi dulu. Bang Dalbo, kopi masih ada Bang Dalbo? Tanya dulu semua ya, jadi enak kita kan. Kalau aku lapar Pak Pelopo. Lapar aku. Oh lapar. Ya nanti ada donat. Lagi dibeli tadi temen ya, sabar. Wah, ada donat. Oh, enak lah nih, tunggu ya. Ketawa aja Bang Boy ya. Baik. Oke, intermezzo teman-teman. Lanjut, pendeta besar. Baik. Jadi ini menarik soalannya, bagus soalnya. Apa yang Yesus? Jadi jelas tadi datanya Yesus belajar kepada alim ulama, nggak belajar kepada pendeta dia. Jadi pertanyaan baru timbul. Yesus belajar apa? Nah, soalan bagus ya. Jadi aku sebagai orang yang akademisi harus menjawab secara akademis, berdata ya, data yang valid menurut data Bible ya. Jangan kita asumsi kemana-mana, nggak bisa ya. Jadi menurut data Bible ya, Yesus ini dia nggak pernah pergi ke Yunani sana belajar Theos, Dewa Zeus, Tuhan jadi manusia. Nggak ada itu, nggak belajar itu. Yesus belajar apa? Nah, di sini itu yang aku ngomong tadi. Yesus nggak belajar Yohanes 1, dia belajar Iqra 1. Nah, ini baca ya. Ini di Ibrani 5:12 di sini kita bacakan ya. Ini data loh, data valid. Ibrani 5:12 ya. Detail. Jikalau ditimbang lamanya, patut kamu menjadi guru. Tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata. Yesus belajar Iqra 1. Ini. Jadi Yesus nggak belajar Yohanes 1. Pada mulanya nggak kenal itu, nggak kenal. Nggak tahu dia. Jadi Yesus belajar Iqra 1. Alif di atas A, ba bawah B, ta depan tu.
Oten botol. botol. Nah, itu ya. Nah, kalian bukan tahu omongan. Nah, itu ya. Jadi Yesus belajar Iqra 1, alif atas A, bawah bita depan tu oten botol. Nah, ini dia maksudnya. Nah, nih. Pak Raja Terang Barakallahu. Terima kasih ya kopi-kopinya. Makasih, Bagus, ya. makasih. Oh, bukan Ya, saya. terima kasih. Saya kira saya. Ya, maaf. Ya teman-teman, semoga dimurahkan Makasih, rezekinya. Pak. Ya, semuanya. Jasa kalau ya. Saya kira saya tadi maaf. Ya. Jadi begitu ya. Jadi Yesus belajar apa? Belajar Iqra 1. Jadi kalian Kristen jangan lagi pergi gereja. Katanya ngikut-ngikut Yesus, pengikut Yesus. Nah kan? Ya ngikutlah, belajarlah Iqra 1. Ini alif bata. Jangan lagi belajar Yohanes 1. Ya, intinya Yesus Tuhan. Ya kepala otak kalian Kristen ya. Jadi harus belajar. Bisa dieja lagi alif batanya Pak Pendeta. Kurang ngerti aku gimana. Jadi Yesus belajar alif bata ya. Ini alif. Jadi Yesus nggak belajar Yohanes. Jadi Yesus belajar. Ini Iqra 1 loh. Ini alif bata nih. Alif di atas A, ba bawah. Alif di atas A, ba di bawah. Bita di depan tu. Oten botol. Nah itu. Izin. Kok di saya lah pendeta besar ya. Di sini artinya apa ini? Oten gila babi. Ini kenapa ini artinya? Berpandukan barisnya berapa itu kayaknya. Barisnya ya. Gitu oke. Oten nggak tahu sih. Kasih tahu aja. Nggak apa ya. Ini. Jadi kita ingin sampaikan ya. Yang kita ingin sampaikan Yesus nggak belajar Yohanes 1. Dia belajar Iqra 1. Gitu ya. Nah. Itu ada yang bertanya di bawah Pak Pendeta. Itu ayat berapa Ya. kata Bang isi ini Bang Pak Pendeta? Dikasih tahu nggak ya? Soalan bagus. Dikasih tahu nggak ya? Ya. Oh, Dibaca Ibrani 12 ya. Detailnya. Iya Pak, Itu belum ada. Pak. dikasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah. Kasih tahu dong. Kirim dong. Jadi begitu ya secara singkat soalan bagus daripada Bang Ot tadi. Ya. Jadi kita lanjutkan ini teman nanti sudah selesai. Jadi kita lanjutkan tentang soalan daripada Bang Dalbo ya. Ini menarik untuk kita menjawab ini. Ini mungkin banyak Kristen yang bertanya. Mungkin Bang Dalbo kan mewakili ya sebab Bang Dalbo pun udah jawab kayaknya ya. Tapi Kristen wajar botol mereka. Ngerti mereka kan? Benar ya Bang Dalbo ya. Ini soalannya sebab kalau ditanyakan Kristen ni hanya mengaku Kristen dia. Benar kan? Hanya pergi gereja, duk jingkrak, jingkrik, mabuk di gereja. Ditanya Bibel enggak tahu dia. Enggak tahu dia, apapun enggak tahu. Yang dia tahu Yohanes 1 pada mulanya. Itu yang dia tahu. Kristen itu, benar kan? Tapi kalau kita pergi ke ayat-ayat yang lain, enggak tahu dia. Pelangak, nyelam timbul, kabur dia. Enggak ngerti dia. Jadi, kalau kalian bertanya kepada Kristen, "Woi, Kristen, kan? Apa firman pertama kali yang disampaikan kepada yang disampaikan oleh Yesus?" Kristen nggak tahu dia. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Sebab apa? Memang mereka botol, nggak pernah baca Bibel. Pergi gereja Bibel diketek. Ini. Nah, kan? Nggak ngerti dia Bibel. Jadi beruntung kalian Kristen datang hadirnya ke Komal Batam Sel dan menerima sedikit ilmu. Sebab di sini semua petinggi-petinggi ya. Kalian dengan ini di sini semua petinggi yang ngerti Bibel daripada kalian. Ngerti ya? Nah, jadi kalau di Bibel dijawab tentang itu, apa firman pertama sekali yang disampaikan oleh Yesus? Sebab apa? Menurut keimanan kalian, Yesus itu adalah firman. Itu keimanan kalian. Kalau dia aku firman itu di tempat aku jual bakso. Ada belakang rumah ini, ya kan? Ada belakang rumah. Dia jual bakso dia. Berarti kalau Tuhan berfirman itu keluar dari mana itu kalau di Bibel itu Pak Pendeta? Keluar daripada mana? Iya. Ya lubang sempit itu. Perawan loh itu, Bang Os, perawan. Jadi berarti Ya. firman kalau di Islam firman keluar dari mulut Allah kan gitu. Iya. Dari perkataan Allah, ya. Nah, Iya. kalau di Kristen keluar dari mana? lubang sempit, lubang yang sempit. Lubang yang sempit itu. Jadi begini, kalau pemahaman di Kristen, firman itu katanya adalah
Tuhan itu sendiri. Benar kan? Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Yohanes 1. Kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Perkataan itu. Benar kan? Perkataan itu bersama-sama. Jadi firman itu adalah Theos itu sendiri. Benar kan? Nah, jadi wajar kalau kita bertanya, teman-teman aku yang muslim bertanya, firman ketika dia sudah menjadi manusia, yang Tuhan tadi jadi manusia, yang firman itu, firman pertama yang disampaikan Yesus itu, sebab firman kan menjadi Yesus nih, benar kan? Jadi firman pertama yang disampaikan Yesus, apa gitu loh, apa. Nah, pasti kalian Kristen nggak bisa jawab tuh kan, pelangak, nah, kabur ke rumah bapak, ngadu ke bapak, itu kan kalian nggak bisa jawab kalian. Jadi beruntung kalian berada di sini. Jadi aku jawab ya. Jadi firman yang pertama Disapa dulu yang baru masuk. Kebiasaan disapa dulu. Ya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disapa dulu lah yang baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mau nyapa lah, aku mau nyapa Bang Ya, Raja Terang aja. salah. Assalamualaikum Bang, siap Bang, semoga dimurahkan rezekinya Bang ya. Dan teman-teman Jazakallah yang khair, Bang. Makasih. Oh, bukan saya ya? kopinya, terima kasih donat-donatnya, terima kasih ya. Bang Diboy, Bang Yudhistira dan semuanya ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Kok saya Ini enggak teman kok bilang lagi. terima kasih. Saya kok itu enggak. teman aku. Oh. Ini Bang, Iya, saya Bang juga anak baik. ini. Saya pikir saya tadi. Penghujat. Makanya saya bilang makasih. Aduh. Kalau enggak saya report loh, saya report nih Komal ini. Dia rungkat sekalian. Nah, saya report lah. Baradian, barakallahu fiik, terima kasih Baradian. Manis kopinya Bang. Tapi kalau kopi daripada Bang Diboy lagi manis loh. Kopi daripada Bang Diboy ya. Manis loh. Host, saya report ini Komal ini host. Kalau nggak di ini saya kali kasih kopi. Ini lagi menghujat apa nih? Lagi menghujat apa nih ceritanya nih? Bukan Gimana nih data valid ini kita sampaikan tentang firman pertama disampaikan oleh Yesus. Bisa jawab anak baik? Nggak, pasti nggak bisa jawab. Bisa lah, bisa lah. Pasti. Bisa. Coba. Yesus itu anak domba, kan begitu Yohanes bilang, Yohanes Ya. Pembaptis. Nah, Yesus diutus kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Jadi firman yang pertama itu lah. Parah lagi. Loh. Menghujat Iya nih. kan? Menghujat ini datanya mana? Datanya dong. Menghujat. Aku sepakat dengan anak baik. Aku Ya. sepakat dengan anak baik. Kita kan tidak boleh menghujat. Coba. Yesus itu kan diutus kepada Bani Israel. Betul ya? Iya betul. Ya. Oh iya. Gini. Kepada domba-domba Bani Israel. Ya. Pak anak baik, Itu Pak anak baik. perumpamaan loh. Gini Pak Iya. anak baik. Kalau pengen bukti, coba lihat Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Coba kita Nah, di kandang domba. Betul. Jadi kita buktikan aja Bang anak baik ya. Sekarang kita dengar ke kandang domba. Apa bunyi firman terakhir itu kan? Jadi gini, betul. Kita tidak boleh menghujat ya, tidak menghujat. Kan Yohanes Pembaptis bilang, kan inilah anak domba penebus dosa, anak domba. Iya. Yesus dibilang anak domba. Nah, kemudian Yesus ngomong, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat Bani Israel. Yesus lahir di kandang domba. Pertanyaannya Jadi firman yang pertama apa? Di mana menghujatnya? Di mana Bisa ya. Tapi begini kan kita harus menurut data juga yang tertulis ya. Sebab kalau kita perhatikan mungkin kadang-kadang Yesus ketika dikeluar seperti anak kambing, domba itu sih, benar kan? Nah, iya. tapi kan kalau secara kita baca data di lain juga dikatakan Yesus lahir daripada lubang yang sempit itu.
daripada perawan itu. Ya kasih contoh lubang ini banyak di bawah nih tanya lubang yang kecil ini apa, coba kasih contoh tangan, pakai tangan aja, pakai tangan. Sabar. Mungkin kita bisa mulai dari ratapan anak Bombay. Ratapan Bagus. Ya. Ratapan anak tiri ya, ratapan anak tiri. Mungkin mulai bisa di situ ya. Ya. Oh, Di ini sini dulu ya. Ini dulu silakan. Okey, baik. Ini kan kita harus jelaskan. Kalau dikatakan oleh Bang Anak baik itu mungkin pendapat yang sedikit berbeda ya. Tapi kalau aku kan secara akademis ya, akademisi, memang tertulis dia anak domba ya, sebab kita mungkin dia Tuhan kan bertanduk 7 bermata tu, memang anak domba dia, anak binatang, ya kan? Tapi kalau menurut data ini maka di Yohanes 11 titik berdiri 35 TB ya. TB ini bergantung kepada konteks ayat ya, kalau TB ni ya. Jadi kalau TB ini dibaca Tuhan berhingus. Nah, sebab apa berhingus? Sebab dia menangis. Bersedih. Tuhan bersedih. Bersedih sambil keluar hingus ya. Nah, baik. Ya. Tuhan bersedih bisa. Sebab di sini dikatakan maka menangislah Yesus. Nangis, ya kan? Cengeng Yesus ya. Cengeng dia, nangis. Jadi ini yang kalau ditanyakan firman pertama kali disampaikan Yesus ketika katanya dia firman menjadi manusia. Manusia kan Tuhan itu kan, firman itu kan. Ya pasti tadi yang aku jawab. Apa firman pertama kali disampaikan? Ya itu. Kenapa dibilang begitu? Sebab bayi yang normal ya, bayi yang normal ketika dia keluar daripada lubang tu unik Tuhan di Kristen ya. Mereka kan bebal Kristen kan, sedeng kan, tapi nggak apa itu keimanan mereka kan. Sebab uniknya di Kristen ya, uniknya di Kristen Tuhannya itu lahir keluar daripada perempuan. Nah ini Tuhan Kristen bisa menjadi manusia, nanti ya. Jadi ketika Tuhan Kristen keluar daripada tubuh manusia itu, daripada lubang yang sempit itu loh. Lubang sempit itu, perawan itu barang bagus ini, perawan kan. Nah, jadi ketika dia keluar, pasti yang firman ini, yang Tuhan menjadi manusia, firman pertama disampaikan yaitu yaitu. Jadi Kristen kalau ditanyakan tentang apa firman yang pertama kali disampaikan Yesus, yaitu ketika dia keluar daripada lubang yang sempit itu, yaitu ini nggak diajarkan di gereja, nanti ya. Ini nggak diajarkan. Sebab kalau ini diajarkan di gereja, kalian pasti pusing Kristen. Nggak tahu kalian, nggak ngerti kalian tentang gini-gini. Ini terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Mungkin ini ada korelasinya Pak Pendeta besar ya. Di ratapan anak tiri ya, nomor 355 ya. Ratapan anak tiri. Ratapan anak tiri. Hancur. Ratapan anak tiri berapa? 355. Okey, kita ke ratapan anak tiri 3 ya. 55 ya. Ini udah macam sinetron. Ini ratapan ni. Ini ya. Bobo ya. Ya. Ratapan anak tiri 3 titik bertindih 55 TB. Nah, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Lubang yang dalam ya. Lubang apa ya? Juga ya. Lubang yang dalam ini ya, luar biasa. Bingung sendiri Pak. Berarti jelas. Berarti ini mungkin untuk Kristen memang mereka ya, ini tolong teman-teman ya, rahsia ya, jangan ditahu Kristen. Ini kalau bukan apa Bang Blobo, kalau diketahui Kristen kan nanti mereka ngambil buat nubuatan Bang. Ini hati-hati loh Kristen ini. Benar kan? Mereka akan ngambil ayat ini untuk dibuatkan nubuatan untuk Tuhan mereka Bang. Kristen yang kena botol Bang. Ini jangan dikasih tahu Kristen ya. Karena nggak bisa ini. Bahaya ini. Ya. Jadi jelas ya di sini dikatakan memanggil nama mamamu dari lubang yang dalam. Lubang apa nanti kalian jawab sendiri, gitu ya. Nah,
Parah. Mungkin begitu ya soalan dari Bang. Nah, kira-kira lubang dalam itu lubang apa itu kira-kira Pak Pendeta? Ada di Amsal 2327. Silakan. Baik. Jadi kalau kita perhatikan Ada di Amsal mungkin dijawab pendeta ya. besar ya. Itu sebenarnya yang nubuatan dijawab tadi gitu itu ya betul, silakan. Nubuatan. Penginapan di sini ya, Amsal 23:27 ya. Kerana perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Nah, ya, ini ya jawaban. Dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Ini dia. Dipilih yang sempit atau yang dalam. Nah, itu dia. Dipilih ya. Kalian pilih lah mana yang Dipilih. yang sempit ataupun yang dalam ya. Baik. Jadi begini ya. Bersera bibirnya orang bersera. Jadi begini Bang Palopo ya, ini mungkin kemarin ada Bang Anak Baik ini. Bang Anak Baik masih monitor Bang. Dia pasti dia kabur dia. Nggak bisa jawab dia kalau aku nanya dia. Nggak bisa jawab dia. Itu kabur dia. Dia pura-pura mute dia. Pasti itu. Sebab dia tahu yang bertanya itu aku. Aku ingin ngetes dia ini sebenarnya. Aku ingin ngetes dia kan. Ini pasti dia nggak bisa jawab itu. Pasti dia mute, nggak bisa jawab dia. Ngomong aja pakar Bible lah, apalah. Jawab gimana sih? Ini ada suatu soalan yang menarik nanya daripada Kristen itu sendiri tentang sebab mereka mengatakan kita tuh nggak benar menampilkan data yang nggak valid gitu kan. Masa kami Kristen ni nyembah iblis lah. Data Bible kok kalian jelas itu di Bible itu. Kalian nyembah iblis di Bible itu. Ya kan? Cuma kalian aja yang nggak baca Bible, nggak tahu kalian data Bible itu apa tertulis dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau kita bilang Yesus kalian tuh selama ini Kristen nyembah kepada iblis, ya ada datanya. Tapi sebelum aku menampilkan data-data yang valid daripada itu, bisa izin sebentar ya, aku ingin bikin kopi. Bukan kopi ya, air bentar ya. Izin bentar ya. Lanjut dulu ya bentar ya. Bentar ya Bang Host ya. Izin bentar ya. Lanjut dulu bentar.